Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indriani. Saya mahasiswi Universitas Nasional Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Di sini saya akan membuat video tentang konseling masalah gangguan reproduksi dengan endometriosis. Berikut video tentang konseling masalah kesehatan reproduksi endometriosis. Selamat menyaksikan. Di sini saya sebagai bidan Indri, dan ini saya sebagai Ibu Nina sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu duduk. Ya Bu, makasih Bu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Indri. Saya yang berjaga pada siang ini. Maaf Bu, sebelumnya nama Ibu siapa ya? Saya Ibu Neni. Ibu Neni. Usia Ibu berapa? 24 tahun. 24 tahun. Ibu pekerjaannya sebagai apa? Sekarang ini saya di rumah aja Bu. Oh, berarti ibu rumah tangga ya Bu? Betul sekali Bu. Ya, alamatnya di mana Ibu? Di Jalan Malaka 1, Jakarta Utara Bu. Jalan Malaka 1, Jakarta Utara. Ibu keluhannya kenapa Bu? Ada yang bisa dibantu? Ya Bu, saya datang ke sini karena setiap saya haid itu ya Bu, merasa di perut itu sakit sekali, sampai ke arah belakang, sampai ke bawah juga. Dan setiap berhubungan juga itu Bu, terasa sakit. Terasa sakit saat berhubungan? Iya Bu. Oh, itu ketika haidnya sampai mengganggu aktivitas Ibu atau enggak? Iya Bu, sampai tidak bisa berdiri, baring terus bawaannya. Oh gitu, selama haid ya Bu? Iya. Tapi sebelumnya sudah pernah ke dokter Bu, periksa. Oh, sudah periksa? Lalu bagaimana hasilnya? Jadi hasil dari USG itu, dokter mengatakan kalau di rahim saya itu Bu, ada endometritis ya Bu ya. Oh iya, itu ada endometriosis. Iya. Oh, berarti sebelumnya Ibu tuh pernah USG dan didiagnosa endometriosis ya? Iya Bu. Melalui dokternya tidak menjelaskan apa itu endometritis Ya, itu Bu. Makanya saya datang ke sini Bu untuk menanyakan yang itu Bu. Oh iya, jadi gimana tahu ya tentang endometriosis itu apa? Iya Bu. Ini juga saya kan takut sekali ya Bu ya. Iya. Gimana Bu? Nah Bu, jadi endometriosis itu kondisi ketika jaringan yang harusnya di dalam rahim itu terjadi di luar rahim Bu, gitu. Nah, jadi itu tuh biasanya terjadi ketika ibu sudah mengalami menstruasi. Nah, itu dimulai dari ibu menstruasi sampai ibu menopause. Nah, itu tuh nanti kan di rahim ibu tuh bakal ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Itu hormon apa ya Bu? Nah, itu tuh hormon untuk agar supaya membentuk sistem reproduksi kita Bu, sistem reproduksi wanita. Nah, nanti tuh akan terjadi pembuahan gitu. Setiap bulannya ibu akan mengeluarkan sel telur. Nah, nanti jika itu bertemu dengan sperma akan terjadi kehamilan seperti itu. Nah, itu hormon estrogen itu pemicu utamanya terjadinya endometriosis Bu. Gitu ya Bu. Iya. Jadi Bu Bidan, sakit saya ini disebabkan karena apa ya Bu ya? Nah, penyakit ibu itu disebabkan oleh ibu, saya izin memperlihatkan gambar ya biar ibu lebih memahami. Ini mana Bu ini?
gambar apa ya Bu ya? Oh ini tuh rahim Bu, rahim di dalam perut kita. Nah ini tuh kan gambar panggul kita ya, ini perut, ini panggul kita. Nah ini tuh rahimnya di dalam sini. Nah ini diperbesar. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Nah ini tuh vagina kita. Nah ini tuh rahim. Ini ada tuba fallopi. Nah di sini ada indung telur. Jadi setiap bulannya ibu tuh akan mengeluarkan sel telur gitu. Nah jika sel telurnya tidak dibuahi maka akan murung. Nah di sini. Nah untuk hormon yang tadi itu akan membuat kontraksi Bu. Jadi kalau haid itu suka terasa agak sakit. Nah seharusnya kan keluar melalui sini, melalui vagina. Tetapi pada pasien endometriosis itu keluarnya tuh nggak keluar ke vagina Bu, tapi keluar dari rahim gitu. Nah nanti tuh bisa menempel di tuba fallopi atau di rahim tapi di luarnya gitu. Nah ini di indung telurnya juga kadang sampai bisa ke anus atau ke usus gitu. Makanya setiap bulan ibu tuh mengalami sakit gitu, haidnya. Sakitnya tuh sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Jadi sakit saya itu Bu di bagian apa ya Bu? Ya, untuk bagiannya itu bisa dilihatnya dari USG Bu gitu. Seharusnya kemarin dari USG tuh bisa dokternya menjelaskan gitu di posisi mana, karena tidak menentu untuk sakitnya di sebelah mana, karena bisa menyebar tuh Bu si darahnya ini gitu. Jadi Bu Bidan, nyeri haid ini sebenarnya karena endometriosis atau gimana Bu? Nah sebenarnya sakit saat haid itu tidak semuanya endometriosis. Nah bisa jadi di kasus lain tuh itu karena dismenor. Bu, dismenor apa ya Bu? Nah dismenor itu jadi kan kalau kita akan menstruasi, rahim kita tuh dindingnya tuh menebal. Nah apabila kita menstruasi itu tuh akan luruh si dinding tebalnya tuh yang di dalam rahim. Nah itu tuh akan menyebabkan nyeri gitu. Nah tapi untuk kasus endometriosis itu yang ibu alami itu tuh mempunyai karakteristik Bu sakitnya. Nah kalau untuk dismenor sakitnya tuh hanya sakit biasa, hanya kram-kram doang gitu, tetapi masih bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Nah tapi pada kasus endometriosis itu ibu sampai tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa gitu. Pokoknya sakitnya sampai sakit banget dari perut bagian depan sampai ke belakang, kadang sampai ada yang menjalar ke bagian bawah begitu. Begitu Bu Bidan. Iya. Jadi Bu Bidan, tanda gejala dari penyakit ini apa ya Bu? Nah untuk tanda gejalanya tuh yang pertama yang ibu sama yang seperti ibu rasakan, yaitu nyeri haid yang hebat. Nyeri haidnya tuh dari bagian depan perutnya sampai ke bagian belakang, terus bisa juga sampai ke bagian bawah gitu. Pokoknya sama yang ibu rasakan gitu, seperti itu. Nah itu juga sampai mengganggu aktivitas ibu, sampai benar yang tadi ibu bilang, ibu sampai tiduran gitu, nggak bisa ngelakuin aktivitas apa-apa. Nah untuk yang kedua, ibu saat berhubungan dengan suami itu akan terasa sangat nyeri gitu, ibu tidak nyaman, sangat sakit gitu. Ibu juga mengalami itu kan? Iya. Terus yang untuk yang ketiga, siklus haidnya tuh pendek. Nah biasanya haidnya tuh kan siklus normalnya 28 hari. Nah ini lebih pendek, jadi misalkan 1 bulan 2 kali haidnya. Terus perdarahannya juga itu selalu banyak dan lebih dari 7 hari. Nah terus ada juga dari faktor keturunan Bu, dari genetik. Nah misalkan ibunya ibu atau neneknya ibu mengalami hal yang sama gitu, kalau haid nyeri. Nah sebelumnya di keluarga ibu ada yang mengalami hal yang serupa atau enggak Bu? Iya ada Bu, mama saya setiap haid itu sakit Bu pada perutnya. Sakit sekali. Ya, karena itu emang faktor turunan Bu kalau endometriosis. Begitu Bu. Bu Bidan, saya mau bertanya lagi Bu Bidan. Ya silakan Bu, mau bertanya apa? Apakah sakit saya ini bisa mempengaruhi kesuburan saya Bu Bidan? Dan untuk pengobatannya itu seperti apa ya Bu? Nah, tentu saja Bu, itu berpengaruh karena dengan adanya endometriosis ini, darah yang ada di sekitar saluran indung telur itu atau di dinding rahim
di ovarium biasanya akan menyebabkan proses di mana terjadinya penempelan atau perlekatan di situ. Nah, sehingga indung telur itu bisa tersumbat, sehingga pasangan muda yang biasanya menikah dengan wanita yang mengidap endometriosis itu sulit untuk hamil, Bu, karena adanya endometriosis ini. Nah, tetapi bukan berarti ibu tidak bisa hamil ya, Bu. Akan tetapi peluang hamilnya itu lebih kecil, tapi masih bisa untuk hamil ya, Bu. Nah, untuk pengobatannya itu biasanya ada 3, Bu. Nah, yang pertama itu ada terapi medis, terus yang kedua terapi bedah, dan yang ketiga ada terapi kombinasi. Tetapi pengobatan tersebut nanti kita akan melakukan kolaborasi dengan dokter, Bu. Nanti biar dokter yang periksa, nanti dikasih penanganannya tuh sesuai dengan keluhan ibu gitu, karena itu bukan wewenang bidan, Bu. Nah, untuk terapi medis itu ada terapi hormonal, tetapi itu semuanya nanti kita kolaborasikan dengan dokter, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Bidan? Iya. Tidak bisa diobati sama Bu Bidan? Iya, tidak bisa, karena itu wewenang dokter. Nanti kita akan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan gitu. Kalau bidan hanya memberikan konseling saja gitu. Bu Bidan? Ya, apakah ibu sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah Bu Bidan. Bagaimana, Bu? Apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang endometriosis? Sudah Bu, sudah cukup. Saya sudah mengerti Bu. Oh, baik, apabila ibu sudah mengerti, mohon Bu untuk ibu menjelaskan kembali gitu yang sudah saya tadi jelaskan. Baik Bu. Jadi endometritis itu adalah jaringan yang terbentuknya itu di luar rahim, Bu. Iya, betul. Nah, dan untuk tanda gejalanya itu seperti yang saya kirimkan tadi, Bu, yang seperti nyeri perut itu di bagian depan sampai ke belakang sampai ke bawah juga, Bu. Dan saat hidungnya juga itu merasa sakit, Bu. Dan untuk lebih pentingnya itu saya harus kembali lagi ke dokter untuk mendapatkan terapi, Bu. Iya, betul sekali. Berarti alhamdulillah ya, Bu, ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan kepada ibu. Terima kasih banyak ya Bu Bidan untuk penjelasannya. Saya sangat puas sekali dengan penjelasan Bu Oh iya, Bidan. alhamdulillah. Sama-sama ya, Bu. Ya, nanti ibu langsung ke dokter spesialis kandungan aja ya, Bu, biar Baik, segera Bu. ditangani. Iya Bu Bidan. Ya. Mari Bu, saya pamit Bu. Iya, mari, Bu. Waalaikumsalam. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Iya Bu. Demikian video yang telah saya tampilkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga video konseling barusan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.